Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bertemu lagi membahas materi hand tool. Hand tool atau peralatan tangan. Anak-anak terutama di jurusan otomotif itu ialah teknik kendaraan ringan dan teknik sepeda motor ya. Kalian pasti mempelajari mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif. Di pelajaran PDTO itu ialah kalian mempelajari mengenai pekerjaan-pekerjaan apa saja yang ada di bidang otomotif atau yang ada di bengkel ya. Nah, hari ini adalah materi mengenai hand tools, salah satunya peralatan-peralatan yang ada di bengkel yang nantinya akan kalian gunakan. Nah, sebelum kalian menggunakan alat-alat tersebut, kalian harus mengenal dulu apa itu yang namanya hand tool itu, apa saja nama-nama alatnya dan fungsi-fungsinya ya. Tujuannya ialah kalian dapat menggunakan alat-alat atau peralatan bengkel itu sesuai dengan fungsinya. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita. Yaitu yang pertama itu menyebutkan nama-nama dulu. Kalian harus mengenal nama-nama alat yang ada di bengkel otomotif. Kemudian kalian mampu menjelaskan fungsi alat itu. Nah, dan menggunakan alat itu sesuai dengan prosedur. Jadi alat-alat yang ada di bengkel otomotif itu tidak boleh sembarangan digunakan, harus sesuai dengan fungsinya. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Yang pertama, peralatan-peralatan bengkel atau hand tool itu ada yang namanya kunci pas atau open end spanner. Mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah melihat atau pernah menggunakan kunci ini. Kunci pas ini ialah dia memiliki ujung yang terbuka ya, ujung yang terbuka di kedua sisinya. Ini kunci pas. Fungsi dari kunci pas ini ialah untuk membuka atau mengencangkan baut atau mur yang tidak terlalu kencang atau yang sudah dilonggarkan oleh kunci sebelumnya ya, misalkan baut atau mur tersebut masih keras. Ini merupakan kunci kedua, bukan utama ya. Kunci ini tidak boleh digunakan untuk membuka mur atau baut yang keras atau yang terlalu keras ya. Jadi ini untuk membuka atau mengunci baut atau mur yang longgar atau yang tidak terlalu keras. Oke, yang selanjutnya kunci ring. Nah, berbeda dengan kunci pas tadi, kunci ring dia di ujungnya tertutup. Di ujungnya tertutup seperti ini. Di kedua sisinya dia tertutup ya. Fungsinya ini ialah untuk membuka atau mengencangkan mur yang agak keras ya, membuka mur baut atau baut yang keras. Oke. Yang selanjutnya adalah paduan antara kunci ring dan kunci pas atau yang namanya kunci kombinasi ya. Ini kunci kombinasi, di ujungnya ada yang ring dan ada yang pas. Ini yang ring, ini ada yang pas ya. Ini merupakan kunci kombinasi. Ketika baut tersebut masih keras ingin dibuka, yang pertama kita gunakan ialah kunci yang ringnya dulu. Ketika sudah longgar boleh menggunakan kunci pas seperti itu. Yang selanjutnya ada kunci nepel. Nah, kunci nepel ini dia sama seperti kunci pas, akan tetapi dia lebih tertutup ujungnya. Fungsi dari kunci nepel ini ialah untuk membuka sambungan-sambungan pipa. Ini merupakan kunci khusus juga ya, untuk membuka atau mengencangkan sambungan-sambungan yang ada pada pipa. Selebihnya kalian silahkan cari materi lagi, baca-baca lagi mengenai kunci-kunci ini ya.
Yang selanjutnya itu ada kunci soket atau kunci sok yang biasa disebut. Kunci sok ini ada beberapa macam. Yang diantaranya adalah kunci soket heksagonal atau yang segi 6 ya. Ini yang segi 6, dia memiliki mata segi 6. Tujuan dari alat ini ialah untuk membuka baut yang keras ya. Membuka mur atau baut yang keras. Nah, jadi kalau kalian akan membuka baut atau mur yang keras, itu gunakan dulu kunci sok, jangan menggunakan kunci pas. Misalkan kalian ingin membuka baut yang keras menggunakan kunci ring, akan tetapi kita tahu kunci ring itu tidak kuat, maka yang digunakan adalah kunci sok. Ini adalah kunci yang paling kuat ya, paling kuat untuk membuka baut yang kencang. Yang selanjutnya, ini adalah macam yang kedua, kunci sok yang matanya berbentuk bintang. Ini sama seperti tadi, fungsinya untuk membuka juga, akan tetapi dia berbeda di mata baut atau murnya. Dia berbentuk bintang ya. Yang selanjutnya, kalau tadi ada kunci sok, pasti akan ada gagangnya. Nah, gagangnya untuk memutar kunci sok itu. Yang pertama gagangnya adalah gagang ratchet. Nah, gagang ini otomatis bisa bergerak ya. Dia sebagai gagang kunci sok itu yang bisa fleksibel. Dia ada dua arah untuk mengencangkan dan untuk mengendorkan. Itu bisa diatur di sini. Yang selanjutnya adalah batang geser tuh atau sliding T-bar. Nah, ini digunakan juga untuk sebagai gagang kunci sok tadi untuk membuka atau memasang baut ya. Kunci sok diletakkan di sini, kemudian dibuka ditekan menggunakan batang sliding ini. Yang selanjutnya adalah batang universal atau breaker bar. Nah, ini sama seperti tadi, tapi dia universal ya, bisa bergerak ininya. Kunci sok diletakkan di sini dan gagang ini untuk mengencangkan atau mengendurkan bautnya. Nah, tapi dia bisa universal ya, dia bisa berputar di sini, lebih fleksibel. Yang selanjutnya ada engkol. Nah, ketika kita ingin membuka baut atau mur yang panjang, kita bisa menggunakan batang ini untuk membukanya agar lebih cepat. Dia kunci sok diletak ke sini, salah satu tangan diletak ke sini, dan tangan yang lain memutar batang engkol ini. Yang selanjutnya ini ada sambungan sok. Nah, sambungan sok ini berfungsi untuk memberikan jarak kepada kunci sok dan batang sok tadi. Misalkan bautnya berada di dalam atau jauh berada di dalam yang sulit terjangkau, maka kita gunakan sambungan ini ya. Sambungan ada tiga macam sambungan. Nah, yang selanjutnya ada sambungan universal ya. Ada sambungan universal. Ini juga sama fungsinya untuk menghubungkan antara kunci sok dan batang sok. Nah, yang selanjutnya mungkin kita cukupkan dulu untuk materi ini. Ada dua ya, ada dia kunci pas, kunci ring, kunci kombinasi, dan kunci sok ya. Silahkan kalian pelajari lagi materinya, pelajari di rumah, baca-baca di internet ya, cari gali materi terus ya. Nanti akan kita sambung lagi ke materi selanjutnya. Tugas kalian yang pertama tadi membaca, yang kedua tadi fungsinya ya, mengetahui fungsi-fungsinya dan penggunaannya, jangan sampai salah dalam penggunaannya. Mungkin hanya itu dulu materi kita pada pagi hari ini. Silahkan kalian belajar terus, semangat, jangan menyerah, belajar dan belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.